Kalau boleh tahu, Bapak namanya siapa, Pak? Saya nama Muhammad Burhanuddin Hilal atau biasa teman-teman para santri nyebut saya Gus Burhan. Nggih. Tuh, nggih. Terus ini acara kumpul-kumpul makan-makan ini ceritanya gimana, Pak? Ya ini sebetulnya timbul dari berbagai teman-teman, dari warga Nahdien, dari para kiai yang sampai dengan beberapa hari-hari terakhir ini kasak kusuk tentang satu hal, mungkin lebih tepat langsung saya ceritakan dulu, Ya, Ji. baru itu nanti baru dengan bisa menanyakan ya, Siap. supaya runut lah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Burhanuddin Hilal akan menyampaikan sesuatu yang menjadi keprihatinan, menjadi keresahan dari para warga Nahdien, baik struktural maupun kultural, yang pada akhir-akhir ini sedang terjadi, yaitu kasak kusuk, yang mana dengan kejadian ini akhirnya kami membentuk satu tim ya, yang tugasnya menginvestigasi tentang beredarnya isu-isu. Nah, tim ini adalah tim penjaga marwah NU Solo. Nah, apa yang dilakukan investigasinya, yaitu investigasi karena beberapa waktu yang lalu kan telah diselenggarakan Konvercap PCNU Kota Surakarta tanggal 11 Mei yang lalu. Konvercap itu adalah satu agenda 5 tahun sekali untuk memilih Rois Suriah dan Ketua Tanfidiyah. Karena kalau di NU itu pimpinannya ada dua, pimpinan tertingginya itu adalah Rois Suriah, kalau di PB disebut Rois Am, atau pimpinan kiainya ya. Kemudian ada Tanfidiyah seperti pelaksananya atau ketua NU-nya, ketua Tanfidiyah. Jadi Konvercap tanggal 11 Mei adalah untuk memilih dua tokoh tersebut. Namun kami mendengar kabar beberapa hari sebelum Konvercap tentang adanya dugaan riswah atau suap, yang mana hal tersebut kan sangat tabu ya kalau di lingkungan NU ya. Untuk memilih NU itu, ketua NU itu biasanya kan dawuh dari kiai, kemudian ada musyawarah, ada ini ya, tidak ada yang namanya pengkondisian, apalagi dengan adanya pemberian sesuatu atau riswah, suap, itu kami mendengar. Nah, untuk mengkonfirmasi itu kami, saya sendiri sempat bertemu dengan salah satu ketua Tanfidiyah MBC untuk bertanya apakah benar adanya dugaan pemberian suap atau riswah dalam menjelang Konvercap. Saat itu dibantah ya, tidak ada. Oke ya, tidak ada ya sudah. Bahkan kalau memang itu berita itu benar, malah saya justru ingin mengkonfirmasi, oh ya udah kalau memang tidak benar ya, alhamdulillah. Namun kami terus mendapat masukan bahwa berita itu adalah benar, nilainya juga tersebutkan. Lalu sekitar hari Jumat kami juga bertemu dengan satu lagi Rois Suriah MBC. Kami bertemu, bahkan lebih gamblang beliau itu menceritakan telah terjadi pertemuannya disebutkan adalah tanggal 6 April 6 April tepatnya malam 27 Ramadan. Itu kalau di Tarekoh saya Sadiliyah itu malam Lailatul Qadar. Nah, di situ ada
satu undangan pertemuan yang hanya dihadiri oleh Ketua Tanfidiyah MBC dan Rois Suriah MBC. Hanya dihadiri Ketua Tanfidiyah dan Rois Suriah plus satu orang kiai yang akan dijadikan Rois Suriah nanti pada saat konvercap. Dan pengundang ya yang akan mencalonkan diri lagi dalam konvercap. Kemudian cerita dari salah satu Rois Suriah tersebut bahwa yang malam itu berkumpul di satu kedai kopi. Beliau lupa menjelaskannya karena ya seorang kiai nggak ngerti kedai kopi ini, nggak pernah ke kafe lah istilahnya ya, tidak begitu di mana, tapi di sebuah warung kopi lah istilahnya, sebuah warung kopi. Di situ ya beliau menganggap itu adalah pengkondisian. Beliau menganggap pengkondisian, kemudian nanti seperti apa yang akan dimenangkan ya, kira-kira seperti itu. Lalu di akhir pertemuan diberikanlah sebuah bingkisan ya, berupa tas, yang mana tas ini diberikan ke seluruh yang hadir. Yang hadir yaitu tadi ya, ada 10 karena satu MBC terdiri dari 2 ketua, Rois Suriah dan Ketua Tanfidiyah, kali 5 jadi 10. Namun satu Rois Suriah berhalangan sakit, dari Rois Suriah Laweyan berhalangan sakit tidak bisa hadir. Kemudian tadi yang bercerita pada kami Rois Suriah Pasar Kliwon itu setelah menerima tidak berani pulang. Beliau menceritakan tidak berani pulang karena merasa tidak enak, apalagi bahasa beliau, engko nek aku mulih nek ditakoni Kiai Haji Hasyim Asy'ari terus aku kudu jawab piye, aku wedi nggowo iki. Akhirnya beliau menelpon bendahara MBC dari MBC Pasar Kliwon untuk membuka. Akhirnya dibuka, isinya apa? Isinya ada makanan, ada sarung, ini ada amplop ya, buka amplopnya. Amplopnya berisi uang sejumlah 5 juta. Aku rawani nggawa iki, wis simpenan wae. Dan uang itu sampai sekarang masih utuh. Bermula dari itu berarti memang ada cerita dugaan adanya riswah atau suap menjelang konvercap. Itu hari Jumat ya, hari tanggal 10 Mei. Konvercapnya hari Sabtu tanggal 11 Mei. Kemudian konvercap berlangsung. Kalau secara ADART memang konvercap berjalan secara ADART dan itu sah secara ADART. Kemudian itu dimenangkan oleh yang kita ketahui konvercap memilih Rois Suriah Kiai Haji Muhtarom, kemudian Ketua Tanfidiyah terpilih lagi Pak Haji Masyhuri untuk yang kedua kalinya ya, untuk versi konvercap. Namun kami sangat prihatin, ternyata kemenangan itu atau konvercap itu ternyata tidak luput dari atau dicederai atas adanya riswah atau suap, karena tadi yang dikumpulkan adalah pemilik suara. Jadi di konvercap NU ini pemilik suara hanya 5 MBC, sehingga patut diduga bahwa itu terjadi pengkondisian, karena kami dengar juga ada satu kandidat, sehingga pada saat itu memang ada 2 kandidat yang diajukan oleh MBC, yaitu untuk Ketua Tanfidiyah kandidatnya itu ada Pak Haji Masyhuri, dan yang satunya Ustaz
Arif Ansori. Ada dua. Nah, kami mendengar juga dari saudara Ustadz Arif Ansori bahwa beliau mengklaim sebenarnya ada tiga dukungan ke Arif Ansori. Namun pada saat hari H ternyata berbalik menjadi Arif Ansori hanya dukungan 1, Pak Masyuri dukungannya 4. Di situ juga kami menduga apakah berbaliknya dukungan itu karena atas dasar karena adanya suap. Nah, ini kami konfirmasi lagi. Nah, setelah selesai konverjap ya kami konfirmasi, ya ternyata memang ada pengakuan dari MBC yang tadi berbalik itu juga menerima sejumlah uang di tanggal yang tadi ya, tanggal 6 April. Namun dibantah, nanti monggo panjenengan juga bisa mengklarifikasi atau bertabayun. Kami juga sudah bertabayun, artinya beliau mengatakan ini akadnya adalah syukuran, katanya seperti itu, syukuran. Ya monggo kalau itu dikatakan diyakini sebagai syukuran, tapi kami semua tahu karena itu menjelang konverjap, kemudian hanya dihadiri dan yang diberikan bingkisan atau yang diduga riswah itu adalah hanya pemilik suara kan. Kami kan juga patut menduga bahwa ini terjadi riswah dalam konverjap. Makanya kami sangat risau, makanya dengan membentuk tim penjaga marwah NU Solo ya, yang saya ketuai sendiri. Kemudian kami terus melakukan investigasi, kami bertabayun, kemudian kami pun mengirimkan surat. Jadi surat seperti ini nanti bisa baca ini. Ini semuanya kami kirim ke seluruh MBC, ke seluruh kiai agar diselesaikan secara internal, karena ini kan hal-hal yang sangat tabu dan sangat melanggar etika ya. Artinya betapa ini sangat memprihatinkan kalau benar ya, kalau benar bahwa konverjap PCNU Kota Surakarta tercederai dengan adanya suap atau riswah. Padahal jelas hadis Nabi ya, dawuh Kanjeng Nabi Muhammad bahwa riswah itu haram dan dilaknat. Pemberi riswah maupun penerima riswah adalah dilaknat oleh Allah. Itu hadis itu sangat jelas. Apalagi ini terjadi di lingkungan NU khususnya Kota Surakarta, maka kami sangat risau dengan hal ini. Maka kami inginlah hal ini tidak terjadi lagi, dan kami menghimbau kepada para tokoh yang merasa menerima ya, untuk melakukan ya, semua tidak lepas dari kesalahan. Kalau memang menerima ya segera bertobat dan kembalikan aja riswahnya itu. Karena kami dengar ada yang setelah menerima surat kami itu ada yang mengembalikan ke bendara MBC, sehingga sudah ada 2 yang mengembalikan, dari Pak Yai Diana Lasom, Rois Suriah MBC Pasar Kliwon, dan kami dengar beberapa waktu yang lalu Pak Yai Rois Jazuli Tanfidiyah Lawean itu juga mengembalikan. Nah, kami harapkan ayolah kita jaga bersama-sama marwah NU Kota Solo ya. Kita sebetulnya tidak masalah siapapun yang akan memimpin NU Kota Solo, baik itu Rois Suriah maupun Tanfidiyah. Kami pasti akan takdim demi NU, kami pasti akan menjalankan
seluruh dawuhnya. Namun ya janganlah dikotori dengan perilaku-perilaku yang justru sebenarnya kita tahu semua bahwa ini adalah melanggar norma agama. Jadi itu hal yang merisaukan kami, yaitu adapun nanti secara lebih detail bisa dibaca dari surat yang kami layangkan ke MBC dan juga kami layangkan ke PWNU dan PBNU. Hal ini kami lakukan ya karena kami sudah melalui tahapan-tahapan dan bahkan ada dawuh dari Kiai Sepuh untuk dibongkar saja seluas-luasnya agar apa? Agar menjadi pelajaran bagi pelaku dan jadi pembelajaran bagi kota-kota yang lainnya supaya ini tidak terjadi lagi. Mungkin seperti itu harapan kami, ini menjadi satu usaha untuk ya menegakkan, menyuarakan kebenaran. Walaupun hal ini kami lakukan bukannya tanpa resiko ya, tapi kami meyakini dan karena sudah dawuh kiai, maka ya ini kami lakukan supaya jelas, karena beberapa waktu lalu sudah banyak yang kasak kusuk di lingkungan warga Nahdien dan juga kasak kusuk di lingkungan para awak media. Sudah banyak yang WA ke saya. Ya ini saatnya memang kami harus buka hal ini seluas-luasnya, bahkan kalau memang diperlukan kami pun juga akan siap melakukan gugatan hukum ya, baik secara perdata atau mungkin secara pidana. Kami sudah menyiapkan beberapa rekan dari advokat yang akan peduli juga, karena ini memang suatu hal yang harus ditegakkan. Mungkin begitu dari saya. Ya. Arosi wal murtasi finar. Suap menyuap adalah neraka.